Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwiratul Husna. Saya dari Prodi Matematika, Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan suatu penelitian yang berjudul Analisis Kestabilan Model Epidemi Seizures pada Penyebaran Skabies di Pondok Pesantren. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu penyakit menular yang seringkali menyerang santri adalah penyakit kulit berupa skabies. Hal tersebut dikutip dari data Kementerian Kesehatan tahun 2012 yang menunjukkan bahwa jumlah populasi penderita penyakit kulit di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni sekitar 4,60% hingga 12,95%. Dan persentase tertinggi ditemukan di pondok pesantren. Hal tersebut tak lain hanyalah disebabkan karena kurangnya kesadaran santri akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga kesehatan. Adapun hal buruk tersebut diantaranya seringkalinya santri bergantian pakaian, handuk, sabun, ataupun yang lainnya dengan penderita. Penelitian kali ini akan menganalisis suatu kestabilan pada penyebaran skabies di pondok pesantren. Penelitian mengenai skabies sebenarnya telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh SS Nyamun, R. Ratianingsih, dan juga AI Jaya pada tahun 2016 dengan hasil suatu model dan analisa kestabilan model SARS penyebaran skabies pada populasi hewan dan model SAIS pada populasi manusia. Penelitian yang lain yaitu dilakukan juga oleh Parti Afandi dan juga Faisal pada tahun 2017 dengan hasil suatu kendali optimal pada model penyakit skabies. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil judul Analisis Kestabilan Model Epidemi Seizures pada Penyebaran Skabies di Pondok Pesantren, di mana model Seizures merupakan pengembangan dari model SARS. Model epidemi SARS mengasumsikan bahwa individu yang terinfeksi akan sembuh. Sedangkan model epidemi Seizures mewakili situasi bahwa suatu individu yang terinfeksi harus melakukan pengobatan untuk sembuh. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai model epidemi Seizures penyebaran skabies di pondok pesantren. Model epidemi Seizures merupakan model penyebaran penyakit yang membagi populasinya menjadi 5 subpopulasi, yaitu subpopulasi rentan terinfeksi atau susceptible, subpopulasi laten atau exposed, subpopulasi terinfeksi atau infected, subpopulasi individu yang melakukan pengobatan atau treatment, subpopulasi individu sembuh atau recovered, kemudian kembali lagi menjadi individu rentan kembali. Adapun asumsi yang digunakan, yang pertama, populasi dalam sistem dianggap sama antara pria dan juga wanita. Kedua, populasi dalam sistem dibagi menjadi 5 subpopulasi, yaitu susceptible, exposed, infected, treatment, recovered, dan juga kembali ke susceptible lagi. Ketiga, penyakit hanya akan dapat disembuhkan jika sudah menjadi individu terinfeksi. Keempat, individu treatment memiliki tingkat keberhasilan 100% untuk sembuh, tapi akan berpotensi menjadi individu rentan kembali. Kelima, semua santri baru dan individu sembuh merupakan penambah jumlah populasi rentan. Keenam, individu akan menjadi individu laten jika melakukan kontak langsung dengan penderita. Ketujuh, individu laten akan menjadi individu terinfeksi jika memiliki personal hygiene yang buruk. Terakhir, jumlah populasi konstan. Adapun parameter yang digunakan yaitu yang pertama N mewakili jumlah populasi, B mewakili angka santri baru masuk ke pondok, C mewakili angka kematian alami, Alfa 1 mewakili kontak dengan penderita, alfa kedua mewakili personal hygiene yang buruk, Theta mewakili pemberian treatment,
dan juga beta yang mewakili laju perubahan dari individu treatment ke recovered. Adapun model matematika yang dihasilkan adalah seperti ini. Jadi model atau diagram transfernya terbagi atas S, E, I, T, dan juga R. S, E, I, T, dan juga R. Di mana individu S berasal dari santri baru yang masuk, kemudian melakukan kontak langsung dengan penderita, sehingga berubah atau berpindah menjadi individu exposed atau laten. Dari individu exposed, karena memiliki personal hygiene yang buruk, maka berpindah menjadi individu terinfeksi. Dari individu terinfeksi, kemudian melakukan treatment atau pengobatan sehingga menjadi individu treatment. Karena individu treatment memiliki tingkat keberhasilan 100%, oleh karenanya dari individu treatment berpindah menjadi individu recovered atau sembuh. Dari individu recovered, jika tetap melakukan kontak langsung dengan penderita, maka akan kembali lagi menjadi individu rentan. Masing-masing subpopulasi ini atau individu akan dikurangi dengan adanya kematian alami. Dari diagram transfer ini, selanjutnya dapat dibuat suatu persamaan diferensial seperti ini. Kemudian metode penelitian. Prosedur penelitian yang pertama yaitu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran skabies di lingkungan pondok pesantren, seperti mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab skabies. Kedua, membangun model CITES untuk penyebaran skabies di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini dilakukan dengan yang pertama, mengasumsikan serta mendefinisikan variabel dan parameter model CITES. Kedua, yaitu membentuk diagram transfer model CITES. Yang ketiga, menuliskan persamaan diferensial model CITES sehingga terbentuk model CITES pada penyakit skabies di lingkungan pondok pesantren. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan dengan menganalisa model CITES. Penganalisaan ini dilakukan dengan yang pertama menentukan titik equilibrium model CITES berdasarkan definisi titik equilibrium suatu persamaan diferensial. Kedua, menentukan tipe kestabilan titik equilibrium melalui linearisasi sistem dengan menentukan metrik Jacobian di titik equilibrium, sehingga dihasilkan nilai eigen. Dari sinilah tipe kestabilan dapat ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan bilangan reproduksi dasar. Dan langkah selanjutnya mengimplementasikan hasil simulasi penyebaran skabies dengan aplikasi MATLAB. Dan yang terakhir, yakni menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.